Selalu ada hikmah di setiap cerita. Saya yakin setiap kisah hidup teman-teman itu selalu punya hikmah yang indah dan penuh akan pembelajaran hidup. Buat teman-teman yang mau menuliskan kisah nyatanya menjadi sebuah buku yang menginspirasi, teman-teman perlu persiapan. Persiapan yang pertama adalah teman-teman perlu menjawab satu pertanyaan ini, yaitu teman-teman mau dituliskan kisah itu menjadi buku yang seperti apa. Nah, kalau teman-teman masih bingung, yuk kita kenali 3 jenis buku yang bisa kamu tulis dari kisah nyata hidupmu. Ya, sebelum kita memulai menuliskan kisah hidup kita menjadi sebuah buku, ada banyak sekali persiapan yang perlu kita lakukan. Nah, persiapan yang pertama kali banget sebaiknya kita bisa menjawab satu pertanyaan ini. Tulisan kita, kisah nyata kita ini mau dijadikan buku yang seperti apa? Melalui video ini saya akan menjelaskan ada 3 jenis buku yang bisa kamu pilih. Kamu boleh tentukan mau yang mana gitu ya, nyamannya yang mana gitu ya, cocoknya sama yang mana. Setelah kamu menentukan mau yang mana, kamu bisa lanjut ke proses menulis selanjutnya. Yang pertama, teman-teman bisa memilih gitu jenis buku seperti biografi dan autobiografi. Loh, bedanya apa? Jadi kalau biografi itu yang menulisnya orang lain. Jadi kamu bisa kolaborasi sama orang lain untuk menuliskan kisahmu. Itu namanya buku biografi. Kemudian kalau autobiografi, kamu menulis kisah hidupmu sendiri. Gitu. Jadi udah paham ya bedanya ya. Contohnya bukunya seperti apa sih? Contohnya seperti ini. Kebanyakan tokoh-tokoh yang ada di negeri ini itu bukunya adalah buku biografi karena kisah hidup mereka itu dituliskan oleh orang lain. Contohnya bukunya seperti ini nanti, teman-teman. Ini bentuknya buku biografi. Jadi biasanya sih buku biografi ataupun autobiografi itu ada fotonya gitu ya. Gitu. Ini tuh bagus banget sih buat legacy ya, buat warisan kita ke generasi kita selanjutnya. Masya Allah. Nah, selanjutnya teman-teman untuk memilih ini tuh baru satu jenis ya, tapi kita dikasih 2 pilihan lagi, bingung ya mau yang mana ya. Ya tinggal disesuaikan aja sama waktu dan kemampuan kamu. Kalau misalnya kamu mampu untuk menulis sendiri, ya tulis aja dulu sendiri. Tapi kalau kamu butuh bantuan orang lain gitu ya, kalau di Motivasi Inspira itu namanya ghostwriter. Author dan writer itu berkolaborasi untuk saling melengkapi. Jadi author yang menceritakan kisah hidupnya, writer menuliskannya. Jadilah buku kamu nanti buku biografi. Nah, selanjutnya yang kedua, kamu bisa menulisnya menjadi sebuah novel, teman-teman. Jadi novel ini ada juga banyak pilihannya ya. Ada 2 pilihan, teman-teman mau benar-benar menjadikan novel ini itu adalah novel yang true story yang emang gak ada perubahan apapun, atau kamu mau menjadikan novel ini sebagai novel faksi. Jadi ada kolaborasi antara fakta dan imajinasi. Biasanya yang memilih fakta ini adalah orang-orang yang dia nggak mau gitu ceritanya tuh benar-benar diketahui gitu oleh orang lain, kayak mungkin diganti nama tokohnya diganti gitu ya, nama tempatnya diganti untuk merahasiakan tempat, untuk menjaga nama baik tempat, biasanya seperti itu. Nah, untuk yang di benar-benar novel true story, kamu juga punya banyak pilihan. Jadi misalnya novel yang benar-benar true story, kamu mau jadi novel itu tuh kumpulan potongan-potongan cerita hidupmu, atau benar-benar kamu ngambil sepotong kisah hidupmu, kemudian dituliskan menjadi utuh banget sebuah novel. Jadi itu kayak jaraknya tuh bisa kamu pilih, kamu mau ngambil momen yang mana, kemudian dijelaskan dengan selengkap-lengkapnya momen itu. Kayak contohnya tuh buku ini. Buku ini tuh momennya pendek banget kan. Momen 172 hari Zira menikah dengan Amr. Jadi ya dia cuma bahas tentang 172 hari itu aja, dan sedikit banget tentang potongan masa lalunya. Jadi fokus di situ. Ini buat teman-teman yang mungkin interesting sama sepotong kisah hidupnya tentang apa gitu ya, tentang menikah, tentang kuliah, atau apa, kamu pilih salah satu momen itu dan jadikanlah sebuah novel yang sangat berurutan banget gitu, antara setiap chapter itu sangat berurutan. Atau kalau kamu masih banyak banget kisah aku yang menarik gitu ya, yang semuanya tuh mau dijadikan sebuah buku, kamu bisa
coba pakai buku role modelnya, pakai buku Kisahku, bukunya Wafik Malik. Ini tuh dari dia lahir sampai gede. Jadi ini tuh kayak kumpulan cerita hidup dia, tapi tuh kayak nggak berkelanjutan banget gitu. Jadi kayak potongan-potongan, kayak misalnya sebelum kelahiranku, jadi dia menceritakan tentang ibunya waktu mengandung dia. Kemudian dia mulai SD, kemudian dia mulai SMP, dia mulai SMA, dan akhirnya sampai dengan sekarang gitu. Jadi kamu bisa tentukan nih mau yang mana gitu ya. Kalau misalnya, aduh aku masih itu ya, masih belum bisa gitu ngasih tahu ke orang-orang. Kalau misalnya ini nama tokohnya, tempatnya, kamu pilih faksi aja. Jadi kayak novelnya itu terinspirasi dari kisah nyata, tapi perlu memasukkan imajinasi kamu. Gitu teman-teman. Jadi ada 2 pilihannya ya. Kamu mau nulis novelnya itu benar-benar true story, non fiksi banget, atau mau dijadikan faksi. Nah, selanjutnya yang ketiga, kamu bisa pilih jenis buku menjadi buku bentuknya itu motivasi. Motivasi ini juga sama kayak yang tadi yang Zira ya, cukup mengambil potongan kisah hidupmu aja. Nanti akan dilengkapi dengan kalimat-kalimat motivasi gitu ya, pembelajaran hidup yang lainnya, terus dikolaborasikan sama ilmu lain gitu ya. Kayak contohnya itu tentang ini, rata-rata buku saya itu dikemasnya jadi motivasi, karena setiap buku saya itu pasti selalu berhubungan dengan true story, tapi dikemas menjadi buku motivasi, dan itu jadi banyak banget karena saya yakin setiap orang itu punya banyak sekali potongan-potongan kisah yang menginspirasi. Misalnya ini kan, bukunya itu menyembuhkan luka hati bersama ilahi, artinya saya hanya memasukkan momen luka hati aja, momen menyembuhkan luka hati aja. Kemudian ini saya ada buku Diary Jiwa, catatan menuju jiwa yang tenang, dilengkapi terapi menulis ekspresif untuk mengendalikan stres. Di sini adalah proses perjuangan saya self-healing dengan menulis. Artinya saya cukup memasukkan momen itu aja. Kayak di buku-buku belakang itu ada OTW Istiqomah, OTW Hijrah, OTW Halal. Artinya saya cukup memasukkan momen-momen itu aja. Kayak OTW Halal artinya saya memasukkan momen saya waktu mau menikah. OTW Hijrah, momen-momen saya waktu baru-baru hijrah. OTW Istiqomah tentang momen-momen saya berjuang dalam hijrah itu, untuk istiqomah itu. Jadi kalau motivasi itu jadi ada banyak banget buku yang bisa kita hasilkan. Nah, teman-teman juga tetap bisa untuk kolaborasi kalau misalnya belum bisa nulis sendirian. Karena sekarang tuh era kolaborasi ya, biar kita melakukan percepatan. Jadi ada 3 tuh tadi pilihannya, teman-teman mau pilih yang mana. Yang pertama tadi ada memilih jenis buku autobiografi dan biografi, perbedaannya hanya letak dari siapa yang menulisnya. Yang kedua tadi bisa menulis jenis buku novel, novelnya bisa non fiksi, bisa juga faksi ya teman-temannya. Kemudian yang ketiga teman-teman bisa pilih kisah nyatanya dikemas menjadi buku motivasi. Jadi kamu lebih tertarik pilih yang mana nih? Kalau kamu bingung, butuh bantuan, hubungi saya aja ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk tuliskan kisah nyatamu, karena saya yakin setiap cerita itu pasti ada hikmah yang luar biasa.